Perkenalkan, nama saya Tahtal Kamar Pertama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tanah sebagai habitat mikroba. Pengertian tanah. Tanah adalah lapisan atas bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Tanah berfungsi sebagai media tumbuh tanaman, habitat makhluk hidup, penyimpan air, serta berperan dalam siklus nutrisi. Selain itu, tanah digunakan dalam pertanian, konstruksi, dan industri. Berdasarkan teksturnya, tanah dibedakan menjadi tanah liat, berpasir, lampung, dan humus, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian sifat-sifat tanah. Jadi ada terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat fisik, kemudian sifat kimia, dan yang terakhir sifat biologis. Sifat fisik ini meliputi tekstur, kemudian struktur, warna, serta porositas atau kemampuan menyerap dan menyimpan air. Kemudian sifat fisik yaitu termasuk pH tanah seperti asam, netral atau basa. Kemudian kandungan mineral dan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang menentukan kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir sifat biologis, dihuni oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang membantu dekomposisi bahan organik serta mendukung kesuburan tanah. Kemudian bagaimana tanah menjadi habitat mikroba? Tanah menjadi habitat mikroba karena mengandung bahan organik, air, dan ruang pori yang menyediakan bahan makanan, kelembaban, serta suhu yang stabil. Mikroba seperti bakteri dan jamur hidup di dalam tanah, berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi yang mendukung kesuburan tanah dan kehidupan tanaman. Kemudian mikroba yang mendiami tanah. Jadi ada bakteri seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter yang berperan dalam siklus nitrogen, serta bakteri pengurai yang membantu dekomposisi bahan organik. Kemudian jamur seperti Mycorrhiza yang berkolaborasi dengan akar tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Kemudian ada Actinomycetes, mikroba yang mirip dengan jamur dan berperan dalam dekomposisi bahan organik serta produksi antibiotika alami. Kemudian terakhir protozoa yang memakan bakteri dan berperan dalam pengendalian populasi mikroba di tanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunitas tanah. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu komposisi bahan organik. Dengan jumlah dan jenis bahan organik dalam tanah menentukan ketersediaan makanan bagi mikroba yang mempengaruhi kesuburan dan keberagaman komunitas mikroba. Kemudian kelembaban tanah, yang lembab mendukung aktivitas mikroba, sementara tanah yang kering atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhannya. Kemudian ada suhu tanah mempengaruhi kecepatan metabolisme mikroba. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat membatasi keberagaman mikroba. Kemudian pH tanah. Keasaman atau kebasahan tanah mempengaruhi jenis mikroba yang dapat hidup di dalamnya. Beberapa mikroba lebih suka tanah asam, sementara yang lain lebih suka tanah basah. Kemudian interaksi mikroba yang terjadi di tanah. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Mikroba saling menguntungkan satu sama lain, seperti hubungan antara jamur Mycorrhiza dan akar tanaman. Kemudian ada komensialisme. Salah satu mikroba mendapat keuntungan tanpa merugikan orang lain, seperti bakteri yang hidup ada di sekitar tanaman yang mendapatkan makanan dari eksudat akar tanpa memberi manfaat langsung pada tanaman. Kemudian parasitisme, satu mikroba merugikan mikroba lainnya seperti bakteri patogen yang menginfeksi tanaman atau mikroba lainnya dalam tanah. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.